Kenapa saya mesti kehilangan lagi? Saya sudah mulai bisa melupakan Dwi, merelakan kepergiannya Dwi. Tapi sekarang Gita pergi. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Saya sendirian lagi. Permisi, Kak Eka. Kak Eka. Gita? 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 Kak Eka. Gita? Kita minta balik ke rumah. Dia memaksa katanya ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan, sayang? Kak Eka, boleh nggak kita bawa buku keong emasnya? Buku apa, Kak? Buku yang sering Kak Eka bacain buat Gita. Dulu kan Mama juga sering bacain mah cerita itu sama Eka sama Dwi sebelum kita tidur. Boleh Kak, kan biar Papa bisa gantiin Kak Eka bacain tiap malam buat Gita, biar kita bisa tidur nyenyak. Om, jangan bawa kita pergi Om. Jangan pergi. Saya nggak sanggup Om. Kalau saya harus kehilangan siapa-siapa lagi Om. Jangan bawa kita pergi Om. Jangan pisahin saya sama Gita. Saya mohon Om. Saya mohon. Gita juga nggak mau pisah sama Kak Eka, Pak. Saya memutuskan pergi bukan karena keinginan saya sendiri, dia. Saya melakukan ini demi Gita dan juga demi kamu. Demi aku. Kamu harus sadar, selama masih ada saya di dalam kehidupan kamu, Vivi akan terus mengusik kamu. Tapi begitu saya pergi, dan kamu sudah menemukan laki-laki lain dalam hidup kamu, saya yakin Vivi pun akan menghilang dari kehidupanmu. Aku menemukan pria lain. Tentunya kamu tidak akan tinggal sendirian terus, kan? Kamu gimana? Terlalu banyak kesalahan dan kegagalan di dalam hidup saya, dia. Saya belum siap untuk membina sebuah keluarga baru. Aku juga demikian, Van. Sekarang tujuan hidup aku cuma membesarkan dan membahagiakan Eka. Jadi aku mohon, jangan hancurkan kebahagiaan Eka dengan memisahkan Gita dari Eka.
Kamu lihat betapa pentingnya Gita buat Eka, Van. Ayo, Shen. Jago sekarang kita. Iya. Kamu simpen baik-baik ya bola ini. Kalau kamu kangen sama kakak, kamu peluk aja bola ini. Ya? Tante Gia sama Papa kemana sih? Mudah-mudahan Om Ivan membatalin niatnya untuk pergi. Gita, Papa, kita masih mau di sini, Pak. Kita belum mau pergi. ya sudah. Kalau gitu, kamu masuk dan ganti pakaian. Sudah waktu kamu tidur. Apa, Pak? Om nggak jadi pergi? Makasih ya, Pak. Makasih, Om. Kak, nanti dongengin kita ya sebelum tidur. Iya dong, pasti. Lu tahu apa yang mesti lu lakukan? Gue mau Eka dipecat jadi pelatih tim basket sekolah gue. Kalau gue bantu Randy, artinya Randy juga bisa bantu gue buat ngedapetin kebebasan gue lagi. Selamat pagi, Sus. Pagi. Ceria amat sih pagi-pagi. Hari ini tuh hari paling bahagia buat gue, Sus. Nanti siang, gue mau traktir anak-anak sekelas makan di kantin. Lo jangan sampai ketinggalan ya. Hari bahagia lo akan segera berakhir, Kak. Selamat pagi. Pagi. Kelihatannya saya datang pada saat yang kurang tepat ya. Kalian mau jalan-jalan? Iya, Om. Kita kan mau ke puncak. Ke puncak? Kamu mau jalan-jalan ke puncak, Van? Iya. Oke. Selamat jalan-jalan ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh buat saya. Tapi kamu kesini bukannya ada perlu sama aku? Iya, tapi nggak begitu penting kok. Nanti saja, saya telepon kamu. Oke. Saya tidak akan menyerah. Kamu tidak mungkin mengalahkan saya, Van. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak boleh jadi milik siapapun kecuali milik saya. Saya kira Pak Ivan teh berubah pikiran. Bukan begitu, Pak. Hanya saja kemarin kita sempat berhalangan, jadi baru sekarang bisa kemari. Tanah Bapak luasnya berapa ya, Pak? Seluruhnya mah ada 5 hektar, Bu. Tapi sekarang ini saya susah mencari orang yang mau membeli lahan selebar ini. Makanya sebagian saya sewakan dulu. 5 hektar sawah ya, Pak? Bukan hanya sawah, Bu. Di lahan saya juga ada empang, ikan gurame, sama ikan mas. Bisa kita lihat, Pak? Oh, mangga, silakan. Nah, ini empang-empang saya. Kalau boleh tahu, harga keseluruhan tanah Bapak berapa ya, Pak? Jadi, Ibu teh mau membeli semuanya, Bu? Ya, kalau harganya cocok, kenapa enggak? Kami sudah memeriksa laporan keuangan tahunan perusahaan ini. Dan kami mempunyai banyak pertanyaan sama Ibu. Selaku pimpinan di sini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk perusahaan ini. Saya di sini masih baru, Bu. Jadi kalau seandainya ada kekurangan yang saya lakukan untuk perusahaan ini, ya harus dimaklumi dong. Perusahaan ini mengalami penurunan aset sebesar 30%, Bu Vivi. Dan persentase itu cukup besar dan cukup mengkhawatirkan. Tapi Bu, posisi Ibu adalah sebagai wali dari Saudari Susi, selaku pemegang hak waris sah perusahaan ini. Dan kami mempunyai tugas untuk melindungi aset warisan Saudari Susi. Jadi, kami mohon Ibu dapat mempercayakan perusahaan ini kepada tenaga profesional untuk melindungi aset klien kami, Saudari Susi. Jadi Anda meragukan kemampuan saya? Anda pikir saya nggak mampu? Asal Anda tahu ya, gini-gini saya masih lulusan sarjana ekonomi.
Jadi saya cuma butuh waktu untuk penyesuaian kantor ini. Ibu Vivi, gelar sarjana itu bukan jaminan untuk menjadi pengusaha besar. Ini daftar manajer profesional yang dapat Ibu pilih untuk menggantikan posisi Ibu di perusahaan ini. Menggantikan saya? Ya. Dalam tempo 2 minggu Anda akan kami nonaktifkan dan kami akan menunjuk managing director baru untuk memulihkan keadaan perusahaan ini. Selamat siang, Bu Vivi. Dimanapun juga, saya masih berhak di perusahaan ini. Perusahaan ini milik Susi dan Susi anak saya, darah daging saya. Saya bisa mengundurkan diri. Razia tuh, langsung aja lu umpetin barang lu. Tapi bukan razia benda tajam, tapi razia narkoba. Razia narkoba? Udah lah, usah pikirin lah, nanti aja lah. Ayo. Narkoba. Dari siapa laporannya? Tidak ada namanya, Bu. Anonimus. Saya tidak terbiasa menanggapi laporan tanpa nama. Buat apa sih kita harus buang-buang waktu hanya untuk menggeledah kelas ini? Saya yakin itu hanya laporan iseng belaka. Hah? Ada apa, Bu? Ganja. Eka Purwadireja. Ganja di tas saya? Iya. Bu Enda yang menemukannya. Dan Pak Heru menjadi saksinya. Dari data file murid, kami mendapatkan informasi bahwa kamu pernah menjalani pengobatan di klinik ketergantungan obat. Iya, Bu. Tapi itu semua cuma salah paham, Bu. Saya itu bukan pecandu. Dan saya nggak pernah jadi... Kamu dikeluarkan dari SMA Citra karena kasus ketergantungan obat, kan? Iya. Tapi saya... Kami akan mengeluarkan surat panggilan dan meminta kedua orang tuamu untuk menghadap. Mengerti? Udah lama aku nggak ke daerah seperti ini. Terakhir, waktu aku hamil. Hamil Dwi, kan? Kamu ingat nggak, Van? Waktu aku lagi hamil besar, tiba-tiba badannya Eka panas. Terus aku panik. Perut aku mulas. Kamu buru-buru bawa aku turun dari villa ke rumah sakit PMI di Bogor. Ingat nggak? Gimana saya nggak panik coba? Memangnya sejak itu kamu belum pernah ke puncak lagi? Setelah Dwi lahir, aku sibuk ngurus anak-anak. Terus masalah muncul. Tolong, masalah itu sebaiknya jangan kita ungkit lagi ya. Maaf. Kalau aku pikir, aku rasa aku cocok tinggal di daerah seperti ini, Van. Tiap hari bercocok tanam, berkebun, menikmati hidup. Dia, kamu tidak serius membeli semua lahannya Pak Cecep itu, kan? Lah kenapa enggak? Harganya oke kan, Van? Dia, kamu bercanda, kan? Kalau kamu dan Gita pindah ke sini, nggak ada salahnya kan? Aku sama Eka juga ikut, supaya Eka nggak kehilangan adiknya lagi. Iya, Andi. Aku udah pikirin masak-masak. Aku bukan tipe wanita pengusaha. Dia, kamu jangan kecil hati hanya karena masalah yang baru kamu alami dengan restoran kamu itu. Itu hanya kerikil kecil. Masalah sepele. Reputasi restoran kamu masih bisa pulih, dia. Jangan khawatir. Enggak, Andi. Restoran itu hanya bikin aku sakit kepala. Sementara aku sekarang ini hanya ingin menghabiskan waktu aku untuk menikmati hidup. Restoran itu milik Eka juga. Eka pasti keberatan menutup restoran itu.
Eka urusan aku, kamu nggak usah khawatir. Kamu tolong siapin surat-suratnya aja. Lagi pula aku yakin Eka pasti akan setuju setelah mendengar semua rencanaku. Lalu apa rencana kamu? Nih kita bawain oleh-oleh. Ikan dari mana nih? Kan tadi pagi Gita, Papa sama Tante dia ke puncak. Ke puncak. Iya, terus Gita dikasih ikan ini sama Pak Cecep. Tapi Gita minta 2 biar bisa buat kayak Eka sama Gita. Kakak ke kamar dulu ya. Pak. Papa. Iya sayang. Papa liatin Gita dulu dong. Sayang, ini kerjaan Papa. Ada apa? Kayak kayaknya sakit deh, Pak. Sakit? Sakit apa? Iya, Pak. Mukanya tuh lemes banget. Biasanya kan kalau pulang sekolah Kak main dulu sama Gita. Terus sekarang Kak langsung masuk kamar. Mungkin Kak Eka cuma kecapean aja. Biar dia istirahat lah. Enggak, Papa. Papa tuh mesti nengokin Kak Eka dulu. Kan nanti dia lagi pergi. Kalau Kak Eka sakit, Papa dong harus nolongin Kak Eka. Ya udah sayang, nanti Papa cek Eka ya. Nanti Papa liatin deh. Papa cepetan. Aduh. Iya, udah. Eka, Om, boleh saya masuk? Gita bilang kamu lagi sakit. enggak Om. Tapi kamu memang kelihatan agak pucat. Kalau kamu tidak sakit, artinya ada sesuatu yang ada di pikiran kamu. Iya kan? Saya lagi bingung nih Om. Saya nggak mau bikin Mama pusing. Bikin Mama pusing kenapa? Mama dipanggil ke sekolah Om. Menghadap kepala sekolah. Saya nggak salah Om. Barang itu bukan punya saya. Pasti ada yang ngerjain saya. Om percaya sama saya kan? Iya. Saya percaya sama kamu. Dan saya janji Mama tidak perlu tahu soal surat ini. Tapi Om, Mama tuh dipanggil ke sekolah. Mama harus tahu. Bagaimana kalau saya saja menghadap kepala sekolah kamu? Mewakili Mama kamu? Om yang menghadap. Udah dipanggil ke kantor kepala sekolah. Artinya tugas gue udah selesai. Belum dong. Gue butuh surat itu sebagai bukti. Surat apaan? Surat peringatan Eka atau skorsing. Surat itu akan gue ajukan ke sekolah gue. Supaya Eka diberhentikan sebagai pelatih tim basket sekolah gue. Lo tuh ada-ada aja deh, Ren. Dari mana coba gue bisa dapetin surat itu? Itu pinter-pinter lu deh, Sus. Lagian apa susahnya sih? Tinggal ngambil surat itu dari tas Eka. Ya udah. Gue pasti dapetin surat itu. Begitu dapat, gue langsung kasih sama lo. Oke. Gue tunggu surat itu dari lo. Begitu surat itu tangan gue akan traktir lo malam ini, Sus. Gue gak butuh traktir. Gue cuma butuh pacar. Apa? Pacar? Udah jam 8 sih belum pulang juga. Kemana tuh anak? Mati lagi. Awas kamu Sus, kalau udah mulai berani melanggar perintah Mama lagi. Kemana kamu? Ini kan udah jam... Malam, Tante. Malam? Kenalin mah, ini teman Susi, Randy. Randy, saya meminta maaf karena telat ngantar Susi pulang, Tante. Soalnya saya mau ngantar Mama dulu ke dokter gigi. Jadi terpaksa Susi ikut saya ke dokter gigi dulu, Tante. Randy tuh emang anak Mami banget, Mah. Dia deket banget sama keluarganya.
Makanya tadi aku terpaksa ikut mamanya ke dokter gigi. Mama kayaknya pernah lihat anak itu, tapi di mana ya? Pasti di SMA aku yang dulu deh. Oh, berarti dia salah satu murid SMU Citra juga dong? Randy anaknya baik kok, Ma. Sopan. Terus disiplin lagi. Tinggal di mana? Kalau nggak salah sih di Kebayoran. Dia ini itu loh, Ma. Anaknya pemilik Bank Sentosa. Oh, anaknya bankir. Mama setuju kan kalau aku deket sama Randy? Mama sih nggak masalah. Yang penting kan asal usul, bebet bobot bibitnya jelas. Kalau Mama seneng dan percaya sama Randy, artinya gue bisa bebas lagi. Kamu harus tanggung jawab dengan perbuatan kamu. Aset perusahaan turun gara-gara kamu, jadi kamu yang harus disalahin, bukan saya. Saya pokoknya sudah membuat surat pemecatan buat kamu hari ini. Ya nggak bisa, karena di tangan kamu perusahaan kita udah bangkrut. Bangkrut, tahu? Pak Daud? Ini Bu Vivi, Pak. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu calon manajer perusahaan kita yang gantiin posisi saya udah ada. Namanya Ivan Wicaksono. Ivan? Mama mau masukin Ivan ke perusahaan saya? Ya, siapa tahu Bapak mau cek filenya ada di kantor. Oke, kasih ya, Pak. Meeting di mana? Di restoran. Makanya saya nggak sempat makan di sini. Meeting sama siapa? Sama teman lama. Kamu nggak kenal. Ya udah, saya pergi dulu ya. Mau meeting kok kayak orang panik gitu. Gita sayang, temenin tante makan yuk. Om Andi harus tolong aku, Om. Om kan bukan lagi kuasa hukum kamu, Sus. Mama kok yang mecat Om Andi. Kalau aku sih sebenarnya lebih cocok sama Om Andi. Jadi, kamu minta nasihat hukum gratis dari Om? Om Andi harus tolongin aku. Aku nggak rela kalau Ivan nguasain perusahaan, Om. Itu perusahaan aku. Om Andi tahu kan siapa Mama. Aku nggak berani ngelanggar perintah Mama. Aku takut, Om, sama Mama. Tenang, Sus. Jangan khawatir. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Selain sama Om, sama siapa lagi aku bisa minta tolong? Cuma Om yang kenal sama semuanya. Om kenal aku, Om kenal Mama, dan Om juga kenal sama Ivan. Mama kamu mewakili kamu mengurus perusahaan dan semua warisan. Karena kamu masih di bawah umur. Dan mama kamu adalah satu-satunya wali yang berhak. Karena mama kamu adalah satu-satunya keluarga yang kamu miliki, Sus. Kecuali kalau kamu menikah. Kalau kamu menikah dengan pria yang cukup umur dan dewasa, mama kamu terpaksa harus melepaskan haknya pada suami kamu. Suami kamulah yang akan bertanggung jawab penuh terhadap diri kamu. Tapi mana mungkin saya menikah, Om? Saya kan masih sekolah. Maaf, tapi hanya itu solusi yang bisa Om berikan, Sus. Sekarang kamu harus pergi, karena Om sebentar lagi ada meeting. Oke? Selamat siang.
Apa kabar, Pak? Saya Ivan. Saya diminta datang kemari mewakili Ibu Nadia sebagai orang tua Eka. Oh, silakan duduk. Mewakilin Ibu Nadia? Betul, Ibu Nadia kebetulan sedang berhalangan, sehingga saya diminta tolong untuk mewakilinya. Kalau boleh saya tahu, apa hubungannya Bapak dengan Eka? Saya adalah orang tua, ayahnya Eka. Oh, maaf. Shh. Jangan panggil saya Om. Kalau ada yang dengar bisa gawat. Emangnya kenapa? Saya terpaksa bilang sama kepala sekolah kamu kalau saya adalah ayah kamu. Hah? Kalau tidak, mama kamu tetap akan dipanggil untuk menghadap. Kamu tidak mau itu terjadi, kan? Jadi, kamu ikuti aja saya, oke? Beres, sorry. Yang pasti kamu tidak akan diskors dan juga tidak menerima surat peringatan. Oke, kan? Makasih, Om. Makasih, Pak. Eka, ya, saya harap kamu tidak mengecewakan saya dan orang tuamu. Karena orang tuamu percaya penuh padamu, Eka. Iya, Nak. Jangan kecewakan Papa lagi, ya. Ingat. Saya janji, Pak. Saya nggak akan ngecewain Papa. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Masih ada kerjaan di kantor. Siap. Sus, mana suratnya? Nggak ada. Gue nggak sekolah hari ini. Lu gimana sih? Kan lu udah janji sama gue, Sus. Ya, gue juga nggak sekolah hari ini karena lagi ada urusan. Tapi gue mau kalau Eka berhenti jadi pelatih sebelum pertandingan bulan ini, Sus. Kalau tim kita menang, bisa-bisa Eka besar kepala. Dan merasa dirinya ngelatih tim ini, Sus. Pokoknya gue harus mengganti di posisi Eka sebelum akhir pertandingan bulan ini, Sus. Iya, gue tahu kok. Gue pasti dapetin kok surat itu. Ya udah, gue cabut dulu. Gue ada latihan. Apalagi, Sus? Gue ikut dong. Kan gue cewek. Ini kan hari pertamanya Eka masuk sekolah, ya sayang? Kenapa sih, Pak? Orang kok harus sekolah? Supaya bisa baca, bisa nulis, dan bisa cari uang seperti Papa, ya kan, Pak? Betul. Selamat pagi. Selamat pagi, Eka. Bilang selamat pagi dulu. Kami adalah orang tuanya Eka. Kakak kamu nggak kenapa-napa. Dia cuma capek aja, butuh istirahat. Pak! Pak, Apa, sayang? betulin boneka Barbie kita dong, tangannya putus. Sini coba Papa lihat. Memangnya tante dia mana? Pergi. Pergi kemana? Nggak tahu. Tangan boneka Barbie-nya Gita patah. Ya udah, Min, bilang sama Gita, besok saya beliin boneka yang baru sebagai gantinya ya. Oke, makasih, Min. Di dunia ini uang yang berkuasa. Dan dengan uang, kita bisa membeli segalanya. Uang bahkan bisa membeli kesetiaan seorang pembantu pada majikannya sendiri. Mina? Ibu, baru pulang? Kamu dari mana? Kan saya minta kamu untuk nemenin Non Gita. Kok malah kamu tinggal? Pak Ivan udah pulang kok, Bu.
makanya si Non saya tinggal sebentar ke warung beli ini. Saya pikir kamu ninggalin Non kita sendirian. Ya udah ya. Iya. Oh sih, hati-hati. Lu pulang sendiri aja deh. Hah? Pulang sendiri? Lu tuh gila ya, Ren? Heh, kalau gue pulang sendiri, nyokap gue tuh bakalan marah-marah sama gue. Tapi kalau lo nganterin gue, nyokap gue gak akan marah. Tapi kaki gue nih sakit, Sus. Bodo amat, emang gue peduli. Lagian lo tuh udah janji sama gue. Mendingan lo sekarang kompres dia tuh kaki lo. Baru sakit kayak gitu aja, cengeng banget sih. Lu tuh ya, hobinya maksa banget. Yaudah deh, lu tunggu di sini aja. Kalau kamu menikah, maka mama kamu harus melepaskan haknya sebagai wali pada suami kamu, Sus. Kamu akan jadi tanggung jawab suami kamu. Mana mungkin Randy mau kawin sama gue? Lagian Randy seumuran sama gue. Gue mesti cari cowok yang udah cukup umur. Minimal 25 tahun. Duh, siapa sih nih? Sek banget, siapa sih? Mau kemana, mau kemana? Lo yang tadi ngisengin gue, nembuk-nembukin gue pakai kerikil. Sakit tau? Lo mau kemana? Astaga, Mas Benny, ada apa? Ada perempuan mukanya sangar memukulin saya. Ren, siapa sih dia? Seng banget mukulin gue. Sakit tau? Sorry, Sus. Dia emang jahil kayak anak kecil. Jangan dimasukin hati ya. Ya tapi dia tuh siapa? Dia Mas Benny. Dia kakak gua. Kakak lo? Mas Benny menderita keterbelakangan mental. Jadi tinggal lakunya kayak anak kecil. Padahal umurnya udah 25 tahun, Sus. Malam, Tante. Maaf, lagi-lagi saya terlambat. Karena saya mesti ngobatin kaki saya yang luka, Tante. Ya ampun, kenapa kakinya? Luka habis latihan basket, Tante. Yaudah sini yuk. Nggak usah, Tante. Saya permisi aja. Udah malam. Lagian saya tunggu papa saya di rumah. Salam ke papa kamu ya. Baik, Tante. Permisi. Ayo, Sus. Mama gak usah ramah lagi deh sama Randy. Kok gitu? Bukannya kamu seneng Mama bisa baik sama pacar kamu? Udah putus. Putus? Kenapa? Kurangnya Randy tuh apa lagi? Randy ganteng, ramah, sopan, dari keluarga ada lagi. Soalnya kayaknya aku lebih tertarik sama kakaknya deh, Mah. Kakaknya? Iya, namanya Benny. Aku udah mengambil keputusan, Van. Keputusan apa? Keputusan untuk membeli ladangnya Pak Cecep. Aku juga udah bicarain sama Andi. Andi akan menyiapkan semua surat-suratnya. Tinggal nanti aku tanyain sama Eka tentang hal ini. Tunggu dulu, Dia. Apa kamu yakin kamu mau melakukan semua ini? Mengorbankan restoran yang sudah kamu bangun selama ini hanya untuk menjadi petani dan peternak ikan? Iya. Dan aku yakin Eka juga setuju. Dia pasti lebih senang tinggal di puncak daripada harus berpisah sama kita. Papa kamu mau jadi petani dan peternak ikan? Iya, kata papa besok kita mau ke puncak lagi, Kak. Kak mau ikut nggak? Kalau tante dia sih pasti ikut. Soalnya tante dia bilang, tante dia juga suka sama daerah pegunungan. Terus, kamu kapan pindahnya? Nggak tahu. Non kita mau pindah ke puncak. Asik. Ini informasi berharga buat Bu Vivi. Saya bakal dikasih upah besar kali ini. Asik.
Ya. Saya boleh minta tanda tangan nggak, Om? Tanda tangan saya? Saya jadi ngerasanya kayak artis sinetron yang terkenal. Kamu minta tanda tangan sama saya. Soalnya Mama lagi sibuk, Om. Jadi Om aja yang tanda tanganin kertas ulangan saya. Di sekolah kan Om juga udah resmi jadi ayah saya. Oke. Pertahankan nilai kamu. Jangan sampai Papa dipanggil kepala sekolah karena nilai kamu anjlok. Oke? Makasih, Om. Makasih, Pak. Bukan cuma Gita yang takut kehilangan Eka. Saya juga berat meninggalkan Eka. Eka butuh figur seorang ayah. Dwi, kakak masih ingat janji kakak, Dwi. Dan kali ini, kakak ngelakuin semua ini dengan ikhlas. Bukan karena terpaksa lagi, Dwi. Keinginan kamu pasti akan terlaksana. Biarpun kamu nggak ada, kakek yakin, Dwi, kamu pasti bisa ikut merasakan kebahagiaan ini. Aku udah bertekad untuk menjual restoran itu. Kamu ngebantuin aku untuk ngejualnya ya? Eka. Iya, nanti aku pasti bicarain sama Eka. Kamu gak usah khawatir. Dan aku yakin dia pasti akan setuju. Oke. Besok aku mampir kantor kamu ya. Makasih, Ndi. Bye. Mama? Eka? Mama mau menutup dan menjual restoran kita? Iya, baru Mama mau diskusiin sama kamu. Eka setuju, Mah? Apa? Eka setuju. Mama yakin kamu akan setuju. Kamu nggak mau dipisahin sama Gita, kan? Tapi Eka punya satu syarat. Syarat apa? Ya, Eka setuju kalau kita semua pindah ke Puncak. Asalkan Mama dan Om Ivan mau menikah lagi.